kembali dengan Ibu di tahun 2021. Bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Allah yang hidup, karena Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Dan saat ini kita memasuki tahun 2021 untuk memuliakan nama Tuhan. Adapun persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita memulai kebaktian online kita. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, duduklah yang baik, memuji Tuhan dengan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Allah kita yang hidup. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus. Dia Tuhanku. Dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan. Aku menuju
Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus boleh menolong kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami, untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 18, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 18 tentang Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu itu zaman dahulu ada seorang yang bernama Imam Zakaria. Imam Zakaria memiliki seorang istri bernama Elisabet. Tuhan berfirman bahwa Elisabet akan melahirkan seorang bayi pada masa tuanya, dan bayi itu harus dinamakan Yohanes karena dia dipilih oleh Allah untuk membukakan jalan bagi umat Tuhan, yaitu bahwa Yesus Mesias, Sang Anak Allah, akan turun ke dalam dunia ini menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Waktu itu Imam Zakaria tidak percaya akan perkataan malaikat Tuhan. Bagaimana mungkin Elisabet yang sudah tua bisa melahirkan anak? Dan Allah membuat Imam Zakaria menjadi bisu. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis lahir, Imam Zakaria bisa berbicara dan dia sangat bersukacita oleh karena anugerah Tuhan. Semakin hari Yohanes semakin lama semakin bertumbuh menjadi seorang anak yang dewasa. Ketika kurang lebih umur Yohanes 30 tahun, Yohanes Pembaptis mengasingkan diri ke hutan. Makanannya belalang hutan, minumannya madu hutan, dan dia mengkhususkan diri bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, pada waktu itu Yohanes Pembaptis mulai memberitakan kabar sukacita. Dia berteriak-teriak di padang gurun. Dia berkata kepada setiap orang, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat 3. Nubuat Nabi Yesaya. Seorang berjalan-jalan di padang gurun dan memberitakan berita keselamatan kepada setiap orang dan berkata, bertobatlah, kerajaan Tuhan telah tiba. Yohanes Pembaptis banyak membaptiskan orang. Setiap orang yang mendengar apa yang menjadi firman yang keluar dari mulutnya, mereka percaya dan mereka dibaptiskan dalam nama Allah Bapa. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa Allah memakai Yohanes Pembaptis ini. Dia membukakan semua yang tidak benar. Dia mengarahkan setiap umatnya kepada jalan yang benar, jalan yang dipersiapkan Tuhan bagi umatnya. Dan banyak orang yang senang, yang lumpuh, yang sakit, yang berbeban berat, semuanya datang kepada Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu itu banyak juga orang Farisi, orang Yahudi yang mendengar perkataan si Yohanes Pembaptis ini. Orang Farisi adalah orang-orang ahli yang memahami tentang kebenaran hukum Musa. Baik itu orang ahli Taurat juga ya. Dan dia mendengarkan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Yohanes Pembaptis memberikan pengajarannya, Tuhan Yesus
mendengar Yohanes Pembaptis datang menjumpainya. Dan Yohanes berkata, akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan engkau. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kata Yohanes Pembaptis. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang menjumpai Yohanes Pembaptis. Dan dia berlutut kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan Yesus berkata, baptiskanlah aku. Apa yang terjadi? Yohanes membaptiskan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus dibaptis, turunlah burung merpati atas Tuhan Yesus dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis ini? Yohanes Pembaptis adalah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk memberitakan jalan kebenaran di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis dengan berani memberitakan firman Tuhan. Dia tidak takut karena dia yakin bahwa Allah menyertainya. Allah juga menyertai kita sampai saat ini. Walaupun pandemi kita rasakan, kita hanya boleh di rumah saja, kita hanya bersama mama papa kita di rumah. Jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita juga sering mendengar banyak berita, banyak yang kena corona, banyak yang sakit. Jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, karena Allah lah sumber pemelihara kita. Allah lah yang menjaga kita. Oleh sebab itu, mari kita sama seperti Yohanes Pembaptis, yakin bahwa Allah menjaga, Allah memeliharakan, dan berani memberitakan Injil Tuhan. Kita juga demikian. Kalau kita sehat sampai saat ini, berarti Allah menjaga dan memelihara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan beritakanlah keselamatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, bersama kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita yang lainnya. Tetap semangat, jagalah kesehatan, dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sama seperti Yohanes Pembaptis dengan berani memberitakan kasih Tuhan, demikian juga dengan kami. Tuhan boleh ajari kami untuk kami berani memberitakan kasih Tuhan di antara keluarga kami dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan bersukacita selalu. Bye-bye.